terima kasih banget karena telah memberi doa untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Oke, silakan berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, lahir makmur sekuasa, berikan dibuat satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, biar makin semangat, kita fokus semangat dulu ya. Yang pertama belum? Belum? Kalau belum, kita beberapa kasih tahu dulu ya. Fokus semangatnya nanti gini, fokus semangat. Semangat, gitu ya. Ayo, bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Yeay. Nah, sekarang lihat samping kirinya, ada yang tidak masuk tidak atau ada yang absen hari ini? Tidak, masuk semua. Alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa tadi yang di rumah mematikan lampu atau mematikan kipas? Saya. Cuma bagian doang, yang lain? Saya. Oh, lupa? Kok bisa lupa gak ya? Gak boleh ya, nanti listriknya tetap boros. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mendapatkan energi listrik di sekitar kita dan juga pemanfaatannya. Silakan. Oke, tadi sudah disebutin alat elektronik apa yang membutuhkan energi listrik dari lampu, terus ada apa lagi? Ada kipas angin, terus ada kompor listrik, terus ada setrika. Ya, kalau peralatan itu nggak jalan ini oleh listrik, kira-kira apa yang terjadi? Nggak bisa nyala ya. Kalau nggak bisa nyala berarti anak-anak bisa menggunakannya nggak? Nggak bisa ya. Kita tadi berbicara tentang listrik. Kira-kira listrik itu apa sih? Dari tahu nggak? Belum tahu ya. Nah, listrik itu adalah salah satu sumber energi yang kita gunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik tadi seperti lampu, terus ada kipas angin, AC, televisi, itu bukan energi listrik. Nah, energi listrik itu akan mempermudah hidup kita, apakah sulit hidup kita? Mempermudah. Karena ya, kalau sorry aja nih anak-anak hidup tanpa listrik, kira-kira sanggup nggak? Tidak sanggup ya. Padahal itu cuma sehari loh. Kalau di beberapa daerah di Indonesia itu ada yang belum sama sekali terfasilitasi oleh energi listrik. Nah, itu nggak cuma sehari 2 hari, tapi juga berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, tapi mereka tetap bisa hidup tanpa listrik. Nah, contoh biasanya ada di pinggiran hutan. Tidak tersedia listrik membuat aktivitas belajar mengajar di malam hari seringkali terganggu. Selama ini warga sudah seringkali berupaya. Nah, udah nonton tadi ya videonya. Dari desa ini tuh kan tidak teraliri oleh energi listrik. Nah, tapi apakah masyarakatnya tetap bisa beraktivitas? Masih bisa ya, walaupun keterbatasan oleh energi listrik. Nah, kira-kira tadi apa ya penyebab dari desa ini tidak teraliri oleh energi listrik? Karena belum terfasilitasi oleh pemerintah atau bagian. Jadi di desa ini belum terfasilitasi energi listrik oleh pemerintah. Nah, kalau di malam hari ini ibunya mau masak atau anaknya mau mengajarkan PR, kira-kira mereka butuh apa biar bisa terang? Ini pakai sendiri biar bisa. Kira-kira menurut anak-anak ada nggak sih energi
bagikan bahan ajarnya ya. Jadi di sini ibu juga punya buku yang bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah nanti anak-anak bisa baca di LKPD-nya juga jangan penjelasan dari ibu ya. Jadi di LKPD ini ibu memberikan 5 kasus yang berbeda di setiap daerah yang berbeda pula. Jadi nanti anak-anak diminta untuk mengidentifikasi apa saja yang menyebabkan kalau daerah tertentu belum terlalu oleh listrik ya. Lalu solusinya yang dapat digunakan untuk apa disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut. Sudah paham? Paham ibu. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Tidak. Selamat dikerjakan ya anak-anak. Ada yang kesulitan tidak? Yang kesulitan? Jika ada yang sulit bisa ditanyakan ke Bu Laila, tidak maupun Anda ya. Bisa tanyakan ya. Sudah? Sudah. Oke anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Nah, sekarang kita saatnya presentasi setiap kelompok, oke? Mau dipilih atau mau maju satu persatu setiap kelompok? Dipilih, maju satu persatu. Nah, adakah yang siap untuk maju kelompoknya? Ya. Ya, oke, bagian boleh maju ke depan. Nah, di sini kita mengisi tabel ada daerah, terus contohnya itu di mana saja, terus karakteristiknya itu apa, energi alternatifnya apa, sama alasannya. Bisa dijelasin dari kelompok bagian, contohnya apa saja? Bisa. Ini untuk nomor 1, daerah pegunungan. Contohnya itu pegunungan Pinang atau Papua. Karakteristiknya itu sungai deras. Energi alternatifnya PLTA. Alasannya itu arus sungai kuat tanpa menggunakan turbin. Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok bagian. Boleh duduk bagian. Kelompok lain adakah yang bersedia untuk maju juga? Ya boleh, silakan kelompok dari bawah ini. Apa saja contohnya? Jadi di daerah pegunungan itu contohnya pegunungan. Di daerah pegunungan itu namanya pegunungan Bintang dan Papua. Jadi yang pertama yang selanjutnya yaitu di pesisir pantai. Nah, contohnya itu ada pesisir Konda di Papua Barat. Terus karakteristiknya angin kencang di pantai. Terus energi alternatifnya PLTB dan alasannya kincir angin memanfaatkan hembusan angin. Terus selanjutnya ada bulu di daerah tinggi panas bumi. Contohnya itu di Dieng, Jawa Tengah. Karakteristiknya banyak gunung api dan panas bumi. Terus energi alternatifnya pembangkit geotermal. Terus alasannya yaitu uap panas bumi bisa menghasilkan listrik. Nah, terus yang keempat ada perkampungan luas. Nah, contohnya di Hidung NTT. Karakteristiknya sinar matahari melimpah. Selanjutnya energi alternatifnya PLTS dan alasannya yaitu panel surya berjalan final di daerah Panganan. Nanti yang terakhir di daerah kaya sumber daya alam. Itu contohnya di Pulau Kalimantan Timur. Terus karakteristiknya banyak batu bara. Terus energi alternatifnya pembangkit uap dan alat tertentunya batu bara bisa memanaskan air. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Nah, tadi kan sudah disebutin setiap kelompok
thermal, terus ada juga PLTS, dan juga ada pembangkit uap. Nah, jadi tadi kan udah belajar tentang energi listrik, terus juga pemanfaatannya, terus juga energi alternatifnya, serta karakteristiknya. Adakah yang belum paham? Sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, tidak semua daerah itu dapat menikmati listrik ya. Contohnya itu ada di Papua. Ada yang pernah di Papua belum? Nah, di Papua itu ada sebagian daerah itu yang belum memanfaatkan, yang belum mendapatkan energi listrik. Nah, jadi yang beberapa daerah yang belum mendapatkan listrik itu nanti bisa memanfaatkan energi alternatif. Oke, udah tadi udah belajar sama pembantu ya. Ada apa aja tadi sumber energi listriknya? Ada angin, air, sinar matahari, fosil itu nama lainnya apa sih Pak Rudi? Yang bisa menjadi energi uap, dan ada energi geothermal atau energi panas bumi ya tadi. Nah, anak-anak tadi di buku yang sudah Ibu pinjamkan tadi udah baca ya, gimana caranya energi tersebut diubah menjadi energi listrik. Nah, biar anak-anak semakin paham, Ibu punya ilustrasi dari pengubahan energi air, angin, dan sebagainya menjadi energi listrik. Bisa ditambahkan berapa? Potensi energi yang berasal dari tenaga air di Indonesia cukup besar. Nah, negara kita memanfaatkan energi air ini untuk menghasilkan listrik yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada zaman kuno, tenaga air telah digunakan untuk menggiling daging. Pada pertengahan 1770-an, Bernard Forest de Benidorm, seorang insinyur berkebangsaan Prancis, mempublikasikan buku berjudul Arsitektur Hidrolik yang berisi penjelasan tentang mesin-mesin hidrolik dengan suhu vertikal padat yang terowongan sepanjang 600 mil atau setara dengan gunung. Sisa terbatas karena itu tadi pengenalan tentang pembangkit listrik tenaga air. Kita harus selalu bersyukur. Nah, udah semakin paham atau belum nih anak-anak? Udah paham ya? Nah, biar kalian semakin paham lagi, Ibu punya kuis nih. Kuisnya akan dibantu oleh Brahma. Silakan teman-teman. Nah, baik, tadi kan kalian sudah belajar dengan memandang dan menilai tentang energi listrik. Sekarang, Brahma di sini akan mengetes kemampuan kalian dengan kuis. Ini kita buat game aja, buat senang-senang aja. Nah, yang pertama, nanti yang bisa jawab paling banyak akan mendapatkan reward dari Ibu. Oke? Yang pertama, sumber energi alternatif yang memanfaatkan panas matahari disebut. Ada yang bisa? Berarti ya? Energi surya. Energi surya, slide enggak? Benar atau enggak? Selanjutnya, ya, soal yang kedua, salah satu keuntungan menggunakan energi alternatif adalah ya, bisa. Oke. Yang B juga disebut. Selanjutnya, soal yang ketiga, cara kerja turbin angin dalam menghasilkan listrik adalah Mbak Beli, silakan. Yang A. Yang A, betul nggak? Yeay. Yang selanjutnya, nah, yang soal keempat, alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik disebut dinamo. Silakan Mbak. Ya, next. Nah, yang terakhir, ini kenapa ya dari yang akan paling cepat akan dari Mbak.
Bisa, silakan dulu. Nah, karena kalian, yuk. Karena kalian tadi sudah berani untuk menyampaikan keberadaan, ini Tuhan kasih reward. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tepuk tangan dong buat Mbak Neng, Mbak Tian, dan Mbak Nisa. Silakan kembali. Oke anak-anak. Jadi listrik itu diperoleh melalui pembangkit listrik yang memakai